Serius, serius, serius. Hai milenial bangsa. Selamat datang di podcast Ngopi Kebangsaan. Aku Retno dan tentunya aku tidak sendirian. Kali ini aku ditemani sama ada Kak Gunawan, Kak Irfan, Kak Riyad, dan Kak Fatin. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih tentang tanah air dan nasionalisme ala anak muda atau generasi milenial ya. Nah, pertanyaan pertama nih, banyak yang bilang anak muda sekarang itu kurang nasionalis karena terlalu westernisasi. Tapi menurut kalian bener nggak sih hal kayak gitu? Eh, dari Kak Irfan tanggapannya gimana nih? Oke, pertama terkait dengan milenial sekarang yang tampaknya westernisasi ya, Kak Retno ya. Kalau aku jawab sesuai dengan apa yang Kak Retno sampaikan, itu lebih ke stereotip yang terlalu disederhanakan Kak Retno. Karena justru banyak sekarang anak-anak muda yang nasionalis semuanya itu muncul dalam konten kreator yang mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional. Ada pula gerakan sosial seperti donasi untuk bencana alam, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya rasa itu semua merupakan bentuk cinta tanah air yang terbarukan, Kak Retno. Oke, mencatat tanah air ya Kak ya. Ya. Ya, kalau dari aku sih, anak muda nggak bisa serta-merta dibilang kurang nasionalis, hanya karena terpapar budaya budaya Barat. Yang berubah mungkin cara mengekspresikan nasionalisme lebih kontekstual, kritis, dan kreatif. Nah, akar masalahnya bisa jadi di pendidikan dan representasi. Kalau nasionalisme dianggap menurun, mungkin masalahnya bukan karena westernisasi, tapi karena kurangnya pendidikan kebangsaan yang relevan dan membumi. Kalau menurut aku. Jadi gimana edukasi kita ya Kak itu tentang westernisasi ini. Lanjut ke segmen selanjutnya yaitu apa itu cinta tanah air ya. Di era globalisasi kayak gini nih yang sekarang, apa sih arti cinta tanah air buat kita sebagai generasi milenial? Buat Kak Irfan tanggapannya gimana? Saya nih, oke, terkait dengan hal yang disampaikan Kak Retno, saya rasa definisinya udah nggak sebatas lagi ikut upacara bendera atau hafal UUD 45. Karena justru karena dunia sekarang ini terbuka banget ya Kak Retno ya. Cinta tanah air tidak hanya hal yang tadi saya sampaikan, justru lebih mengarah ke aksi-aksi sadar buat memilih atau memprioritaskan Indonesia di tengah banyaknya pilihan global. Contohnya ya, membeli produk lokal ya, padahal ada barang impor yang lebih murah. Nah, ini bagus. Kemudian ada lagi ngerintis startup buat memecahkan masalah dalam negeri ketimbang kerja di luar negeri. Nah, terus ada lagi nih, bikin podcast ya, kayak kita ini yang mengangkat isu-isu lokal. Nah, jadi keren banget gak sih itu? Jadi cinta tanah air ini udah harus kayak kita melakukan aksi-aksi nyata ya kayak bukan cuma upacara bendera aja. Selanjutnya buat Kak Gunawan, gimana tanggapannya Kak? Ya, kalau aku sih cinta tanah air tuh kayak mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Milenial dapat mengambil peran dalam pembangunan bangsa dengan menjadi agen perubahan yang positif, kayak berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Contohnya kayak teknologi dan inovasi, mengembangkan teknologi digital seperti aplikasi berbasis teknologi informasi, startup digital. Ya, jadi menurut Kak Gunawan agen-agen perubahan ya kayak termasuk ke teknologi itu. Kemudian untuk Kak Fatin, nih Kak boleh disampaikan?
Jadi kan cinta tanah air ini kan pada dasarnya merupakan suatu rasa cinta dan kepedulian pada bangsa sendiri gitu kan ya. Nah, cinta tanah air di era globalisasi ini memerlukan keseimbangan antara menghargai identitas budaya dan juga mengadaptasi perubahan global. Sebagai contoh nih, kita nih dapat berkontribusi dengan mempromosikan budaya, tradisi, serta keindahan tanah air kita ini kepada masyarakat global melalui media sosial, gitu sih contohnya. Ya, bener banget ya pendapat dari Kak Fatin ini. Kemudian lanjut untuk Kak Riyadi. Baik, menurut saya, bagi generasi milenial, makna cinta tanah air telah mengalami pergeseran dari paradigma lama yang berfokus pada fisik dan militeristik menjadi cinta tanah air yang lebih kontekstual, fungsional, dan adaptif terhadap era digital dan globalisasi. Milenial, generasi milenial ini menunjukkan cinta tanah air dengan melalui kontribusi nyata dalam bentuk inovasi, kreativitas, dan prestasi dalam berbagai bidang. Entah itu menciptakan aplikasi yang bermanfaat, meraih medali di kancah internasional, mengembangkan UMKM yang berdaya saing, atau menjadi profesional yang berintegritas. Semua itu adalah wujud nasionalisme yang produktif. Mereka bangga ketika Indonesia dikenal karena keunggulan dan kemajuan. Itu pendapat dari Karyadi ya. Jadi kesimpulannya itu cinta tanah air bukan cuma sikap menghargai budaya, sejarah, tapi kita harus melakukan berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Nah, dengan beredarnya hoak-hoak, kemudian adanya berita yang memecah belah bangsa, atau generasi muda yang lebih suka brand-brand luar ketimbang brand lokal, gimana sih cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut? Untuk Kak Irfan, boleh dijawab? Terima kasih. Ya, bagus Kak Retno. Isu-isu yang aktual ya. Kalau menurutku ya, yang pertama mengenai hoax. Kuncinya sih di sini melek literasi digital ya, dan juga kritis. Jangan asal share berita, cek dulu faktanya. Nah, persoalan yang kedua, melalui media sosial sebenarnya kita tuh mampu untuk memperkenalkan produk-produk atau brand lokal secara kekinian dengan cara pun yang terbarukan ya Kak Retno. Contoh nih, upload di berbagai platform media sosial, live stream, atau bisa juga kita menggait afiliator luar untuk mengenalkan produk-produk Nusantara, Kak Retno. Oke Kak Irfan, bagus banget ya. Jadi kita harus melek literasi digital ya semuanya. Nah, kemudian pendapat dari Kak Gunawan. Ya, jadi apa yang disampaikan Kak Irfan tadi, kita harus melek literasi digital, jangan kemakan berita hoax. Kalau untuk anak muda yang lebih suka brand luar dibanding brand dalam negeri, produsen brand lokal harus lebih giat untuk menampilkan model-model yang gak kalah bagus dibanding brand luar. Karena brand lokal gak kalah dong. Oke, itu jawaban dari Kak Gunawan ya. Kemudian untuk Kak Fatin. Iya, setuju sih. Karena dengan adanya literasi digital ini kan kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengevaluasi sumber informasi. Nah, kemudian untuk yang permasalahan kedua nih, kita bisa memulai dengan mengenalkan produk-produk lokal pada generasi muda. Karena pada dasarnya kan produk lokal ini kan juga tidak kalah bagus ya dengan brand luar. Selanjutnya masuk ke segmen 4, yaitu aksi nyata untuk Indonesia ya. Nah, biar nggak cuma teori-teori doang nih dari tadi, kita pengen tahu sih aksi nyata apa yang bisa dilakukan buat para pendengar ini biar bisa menunjukkan juga rasa cinta terhadap tanah air. Tuh. Dimulai dari Kak Irfan, silakan. Oke, baik Kak Retno. Nasionalisme itu bukan cuma kata-kata. Kalau Pak Prabowo bilang bukan cuma omon-omon ya, tapi harus dilakukan dengan tindakan. Sekecil apapun, kontribusi kita pasti berarti. Contoh nih,
Kita bisa melakukan dengan cara dukung UMKM lokal, beli produk dalam negeri, itu contoh salah satunya. Kemudian kita juga bisa menjaga toleransi, menghormati perbedaan agama ataupun suku. Melek politik juga perlu. Pilihlah pemimpin yang pro rakyat nih, Kak Retno ya. Kemudian menjaga lingkungan, meskipun kecil ya, tapi ini dampaknya luar biasa, Kak Retno. Oke, terima kasih Kak Irfan. Benar banget ya yang disampaikan Kak Irfan. Selanjutnya tanggapan dari Kak Gunawan nih, seperti apa aksi nyatanya ya? Ya, Kak Retno, makasih. Kalau aksi nyatanya ya cukup jangan sebarkan berita hoax saja. Nyebarin informasi yang palsu kan merusak persatuan bangsa ya. Jadi verifikasi dulu sebelum share berita. Cinta tanah air juga berarti menjaga perdamaian dan kebenaran gitu. Bener ya, jangan menyebarkan berita hoax tuh. Betul banget yang diungkapkan Kak Gunawan. Selanjutnya Kak Fatin. Iya, kurang lebihnya sama ya. Jadi kita ini dapat mendukung perekonomian bangsa dengan membeli produk lokal contohnya. Kemudian kita juga dapat menjaga kelestarian lingkungan kita gitu. Oke, selanjutnya buat Kak Riyadi. Baik, terima kasih. Sebenarnya memang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah banyak, sudah cukup, tetapi saya menambahkan beberapa wujud konkret dari cinta tanah air. Menurut saya yang cukup penting adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang sebagai bentuk cinta tanah air, kemudian juga menghargai dan melestarikan budaya, kemudian menggunakan dan mempromosikan. Jadi bukan hanya menggunakan, tetapi juga mempromosikan produk dalam negeri. Dan yang cukup penting lagi adalah menurut saya bijak dan bertanggung jawab di ruang digital untuk menjaga keamanan dan kedamaian nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Oke, terima kasih Mas Riyadi. Jadi kesimpulannya itu tindakan nyata yang bisa kita lakuin yaitu mendukung produk dalam negeri, kemudian menjaga toleransi, kemudian harus melek politik, kemudian harus menjaga lingkungan gitu. Oke, milenial bangsa, semoga obrolan ini bikin kita makin semangat dan makin cinta sama Indonesia ya. Jangan lupa juga buat subscribe, komen, dan share juga ya videonya. Jangan lupa. Terakhir, kita tutup dengan quote dari Bung Karno ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka!